Jelas, Pak. Jelas. Baik, malam hari ini kita akan belajar sebuah kisah yang hanya ada di kitab Matius. Ya, tidak ada di kitab lain. Sebetulnya kisah Natal bersama gembala itu juga hanya ada di Lukas. Tidak ada di kitab lain. Jadi cuma ada satu kisahnya. Ya. Ini harus menjadi pertimbangan dalam memikirkan, dalam menjadi dasar sebuah doktrin ya, karena ini cuma satu kisah, tidak ada kisah yang sejajar. Jadi memperlakukannya juga harus jelas. Ya. Kita baca Lukas 21 ayat 24 dulu. Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Sebentar Pak. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Oke, itu dari Lukas ya. Lalu kita baca Matius 2 ayat 1 sampai ayat 1 dulu. Ini soalnya panjang kita. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, ayat 2. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat 7. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat 8. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Lalu kita baca ayat 9 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Baik. Setelah 8 hari dari peristiwa kelahiran di Migdal Eder, ya, jadi setelah 8 hari dikatakan oleh Lukas 2 ayat 21 ya, ketika genap 8 hari. Sudah waktunya bayi Yesus
disunat sesuai tradisi hukum Yahudi. Ya, kita baca yuk Lukas 1 ayat 59 sebagai pembanding. Lukas 1 ayat 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis hari ke-8 setelah lahir juga mau disunat. Hal ini bersamaan waktu pentahiran bagi Maria. Jadi wanita setelah melahirkan menurut hukum Yahudi, menurut hukum Musa harus ditahirkan. Ya, di Imamat 12 ya dijelaskan 40 hari setelah Natal, setelah kelahiran. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Ya, untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti yang ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Kita baca yuk. Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Ya. Ayat 12 Pak, jadi Keluaran 13 ayat 12. Keluaran 13 ayat 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ya, jadi itu juga ya, jadi banyak ayat-ayat lain, di bilangan juga ada ya. Keterangan ini penting Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar orang Yahudi, hidup dalam tradisi Yahudi. Selain untuk menunjuk bahwa peristiwa kelahiran di kandang sudah lewat dari seminggu. Jadi pada saat orang Majus datang, itu posisinya sudah lewat lebih dari seminggu, 8 hari tepatnya. Ya, jadi tidak ada peristiwa Natal orang Majus datang di kandang domba. Tidak ada. Jadi drama-drama Natal itu harus diperbaiki. Ya, tidak ada. Dikatakan mereka 8 hari harus menunaikan tradisinya. Gitu ya. Setelah menunaikan tradisi agamanya, Maria yang telah berada di sebuah rumah mendapat tamu dari jauh, yaitu orang-orang Majus, Magoi gitu ya. Kita ulangi, Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, gitu ya. Jadi setelah menunaikan tradisi agamanya ini maksudnya agama Maria juga ya. Jadi bukan hanya Yesus, Maria juga ditahirkan. Kita baca yuk Imamat 12 ayat 3 sampai ayat 3 dan 4. Imamat 12 ayat 3 dan 4. Imamat 12 ayat 3 dan 4. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ya, jadi 40 hari setelah Natal, 40 hari setelah melahirkan, itu banyak ritual dalam agama Yahudi. Satu sunat, mamanya, ibunya yang melahirkan juga ditahirkan. Ya, itu maksudnya.
Jadi posisi setelah melahirkan, Yesus dan Maria masih ada di Yerusalem. Tidak pergi dari Yerusalem karena dia harus menunaikan kewajiban tradisinya. Ya. Dikatakan Maria mendapatkan tamu ya di Matius 2 tadi. Matius 2 ayat 1. Ya, yaitu orang-orang Majus, Magoi. Majus itu dalam bahasa aslinya disebut Magoi. Orang-orang Majus berasal dari timur, itu berarti daerah Babel atau Persia. Menunjuk sebuah wilayah di mana dahulu orang Yahudi pernah dibuang. Jadi orang-orang Majus itu orang-orang Magoi, berasal dari daerah Babel atau Persia. Bagi Matius, penulis surat Matius, kehadiran orang-orang Majus yang datang jauh-jauh dan memberi persembahan, ini untuk menunjukkan hubungan Yesus dengan bangsa-bangsa lain. Yesus ditampilkan, ini kan surat Matius yang menulis, dia menampilkan Yesus sebagai tokoh. Surat Matius ini menekankan kemesiasan Yesus. Ingat ya pelajaran Biblika yang lalu. Kitab Matius ini benar-benar menekankan keyahudian. Makanya dikatakan sunat 40 hari Maria belum kemana-mana. Terus dia disebut Mesias gitu ya. Tetapi di sisi yang lain Matius juga menunjukkan gitu ya bahwa Yesus berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Sejak kecil, ya ini sebetulnya sindiran Bapak Ibu, ya. Bayi Yesus jelas bukan pribadi sembarangan, karena Yesus sebagai bayi yang belum melakukan apa-apa, sudah dipahami oleh orang Majus sebagai raja orang Yahudi. Perhatikan ini, Yesus kan belum ngapa-ngapain, masih bayi, lah kok disebut raja? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Loh, bukan mantan raja atau calon raja. Ini loh yang harus dipertimbangkan. Ya, Magoi, kita akan pelajari Magoi. Magoi atau Majus, ya. Ini adalah dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa aslinya itu Magoi, Magos gitu ya. Dalam bahasa Inggris ini akan menjadi magician, gitu ya. Magoi, Majus. Di bahasa Inggris akan berubah menjadi magician. Tukang sulap Pak? Bukan. Ya, jadi Magos, Magoi, magician itu lebih tepat disebut wise man, orang bijak, orang pinter, orang cerdik, gitu ya. Bisa juga dipahami sebagai sorcerer. Jadi magician itu lebih tepat sebagai sorcerer. Itu tukang sihir, gitu. Pak, kok tukang sihir, Pak? Iya, tapi kan kita harus memahami latar belakang budayanya. Ini kan dari ini definisi kamus, gitu ya. Tetapi definisi kamus itu mana yang tepat? Harus disesuaikan latar belakang budaya. Gitu ya. Magoi, Majus, istilah ini dipakai oleh Herodotus untuk suatu suku dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Ya. Jadi bagi penulis-penulis kuno, Majus ini sama dengan imam. Ya. Jadi orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan imam di masyarakat Persia, di kerajaan Persia, seperti itu. Dan ini dikuatkan, dan ini diteguhkan oleh Daniel. Ya, Daniel melengkapkan hal ini. Coba kita baca, Daniel 1 ayat 20. Kok ada suara bunyi fong gitu ya? Nggak bisa dihilangkan?
Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, itu Magus. Ya. Mereka 10 kali. Nah, semua orang berilmu, ahli jambi ini Magus. Orang Majus itu ini. Daniel 2 ayat 27. Daniel 2 ayat 27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Ya, itu. Ya. Jadi Daniel mengenakan kata itu kepada segolongan orang bijaksana atau ahli nujum yang menafsirkan mimpi-mimpi dan pesan-pesan Allah. Ya, jadi orang Majus itu orang bijaksana yang menafsirkan mimpi, melihat bintang, astronom gitu ya. Itulah orang-orang Majus. Bapak Ibu, agama Persia adalah Zoroaster. Dewa utamanya adalah Ahura Mazda. Ya, sistem agama Persia, dewa utama dari sistem agama Persia adalah Ahura Mazda. Ahura Mazda ini adalah Tuhan yang bijaksana. Para imam yang resmi disebut orang Majus atau Megis. Ya. Jadi orang Majus adalah imam dari agama Persia, dari Zoroaster. Gitu ya. Mereka orang-orang yang punya kecerdasan, kebijaksanaan lebih. Ya. Mereka inilah yang datang menghampiri Yesus. Jadi bukan orang sembarangan. Orang yang tahu, orang ini raja. Bukan mantan raja atau calon raja, dia raja. Aneh ya. Gitu. Mereka menyebutnya, orang Majus menyebutnya raja orang Yahudi, bukan mantan raja atau calon raja. Matius tahu, bahkan kita juga tahu, saat itu tidak ada raja Yahudi yang berkuasa. Tidak ada. Jadi orang Majus datang tanya, mana raja orang Yahudi yang lahir, yang baru lahir. Itu mengherankan karena di zaman itu tidak ada raja orang Yahudi. Herodes pun bukan orang Yahudi, tetapi orang Edom. Herodes itu cucunya Esau yang katanya akan menjadi hamba bagi Yakub. Tetapi tidak. Herodes orang Edom menjadi tuan atas orang Yahudi. Lalu apa nubuatannya Tuhan salah? Enggak salah. Semua tergantung manusianya. Ya. Semua tergantung manusianya. Lah kalau yang dinubuati, bangsa yang dinubuati kayak Israel ini, dia berlaku gak benar di hadapan Tuhan, ya nubuatannya enggak bakal terjadi. Kita gitu ya contoh, dinubuati jadi juara kelas, tapi enggak mau belajar, bolosan, kira-kira jadi juara? Enggak lah. Ya. Jadi nubuatan itu harus dipahami Bapak Ibu sebagai sebuah informasi yang akan terjadi. Tetapi jika kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi nubuatan itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Seperti banyak nubuatan di perjanjian lama. Bangsa ini akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi ternyata bangsa itu bertobat. Jadi tidak dihancurkan.
Tidak jadi. Seperti kisah Yunus, nubuatan untuk Niniwe kan akan dihancurkan Tuhan. Tapi dia bertobat, ya tidak jadi dihancurkan. Begitu ya. Matius sedang menjelaskan yang lahir, yang sedang dicari orang Majus adalah orang Yahudi. Ya, saya ulangi. Ini berarti Matius sedang menjelaskan yang lahir, yang sedang dicari orang Majus adalah raja orang Yahudi. Yang sesungguhnya, yang sejati. Ya. Hal ini merujuk pada pribadi agung yang memimpin Israel sejak dulu kala. Siapa raja orang Israel sebetulnya? Ini bukan manusia, ini pribadi agung. Kita baca 1 Samuel 8 ayat 7. 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, siapa sebetulnya raja Israel? Yahweh. Ya, Yahweh. Yahweh lah raja Israel. Nah, berarti orang Majus itu sedang mencari sosok ilahi yang pemerintahnya sejak dulu kala, yang ditolak oleh orang Israel. Siapakah dia? Yahweh. Yahweh ini siapa? Ya, Yahweh adalah mandataris yang maha tinggi. Kita baca yuk. 1 Samuel 3 ayat 31. Tiga satu. Oh, sebentar. Ya 21, maaf. 1 Samuel 3 ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, Tuhan menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri, padahal kita tahu Allah semesta alam itu tidak bisa dilihat. Tetapi di sini dikatakan Yahweh menampakkan diri. Nah, siapakah yang menampakkan diri itu? Firman-Nya. Jadi Yahweh ya mewakili yang maha tinggi menyatakan dirinya dalam bentuk firman-Nya. Jadi firman-Nya ini bukan sekedar kata-kata, firman-Nya ini sosok yang menyampaikan firman maksudnya. Ya. Itulah yang hadir. Itulah yang dipahami oleh Matius. Gitu. Jadi firman bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu. Firman itu sosok berpribadi. Menurut tradisi itu, menurut tradisi zaman itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya di dalam Targum Jonathan sebelum lahirnya kekristenan, Targum ini sudah menyatakan bahwa Sang Firman duduk di tahta. Loh. Kalau sekedar kata-kata, bokongnya di sebelah mana kok bisa duduk di tahta? Tidak ada. Jadi ini semua harus dipahami secara tradisi gitu ya. Perkara zaman sekarang orang berpikir itu hanya kata-kata, itu hanya sabda, itu hanya pengertian, firman, bukan pribadi, ya terserah, itu kan tafsiran. Gitu. Tetapi tafsiran zaman dulu, rabi-rabi Yahudi, Allah itu tidak bisa dilihat Bapak Ibu, yang maha tinggi tidak bisa dilihat. Dia menyatakan firman-Nya, otoritasnya, Yahweh itu kan otoritasnya, nama itu adalah otoritas melalui sosok tertentu yang namanya firman.
Ya, itu. Nah, inilah raja. Ya, jadi Samuel saat itu, jadi orang Israel saat itu minta raja sama Samuel. Samuel ngomong, Yahweh ngomong, turuti itu orang-orang Israel. Kamu tidak perlu nesu, kamu tidak perlu tersinggung, karena bukan kamu Samuel yang ditolak itu aku. Si pembawa berita, si pembawa firman ini loh, yang menyatakan Allah ini loh. Itu yang mereka tolak. Mereka menolak aku sebagai raja. Akulah rajanya. Enggak ada raja lain Bapak Ibu. Saat itu Israel belum punya raja, rajanya ya Yahweh itu. Nah, jadi menurut Matius, yang dicari orang Majus adalah raja Israel. Bukan mantan raja atau calon raja, tetapi raja kekal itu loh. Dahulu, sekarang, dan selamanya dia raja. Menurut Matius. Menurut penafsiran tradisi. Gitu. Ini tidak bisa diacuhkan, tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal hanya membedah dengan Yohanes 1 ayat 1 begini bunyinya. Tidak bisa, ada tradisi saat itu yang berkembang. Ya, perkara di zaman modern kita memakai metode ini, metode itu untuk mentafsir hasilnya seperti ini, ya silahkan, itu namanya tafsiran. Kita hargai, ya kita hargai hasil penafsiran itu. Tetapi secara tradisi, nah ini loh yang dicari orang Majus, raja kekal, bukan calon raja. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Paham ya? Jadi Mika, daripadamu, hai Betlehem kamu bukan yang terkecil, karena daripadamu akan lahir seseorang yang memerintah Israel, yang pemerintahnya sejak dulu kala. Itu pribadi. Karena orang Majus juga mencari pribadi. Tidak sekedar mencari kata-kata, mencari pribadi. Itu ya. Herodes tidak tahu apa yang dimaksud orang Majus. Gitu ya. Makanya dia tanya kepada orang-orang Yahudi, dalam hal ini imam dan orang Farisi ya, ahli Taurat. Karena secara umum ya, orang Yahudi memang enggak tahu Mesias lahir dari mana. Kita baca yuk, Yohanes 7 ayat 27. Secara umum ya, masyarakat umum enggak tahu lahirnya di mana. Yohanes 7 ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ya, jadi orang Yahudi tidak tahu Mesias atau Kristus itu datangnya dari mana. Tetapi orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki, yang tiap hari kerjanya ngurusin kitab Torah, tahu. Ya, pasti tahu. Mereka mengatakan Mesias akan lahir di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah tertulis kitab Nabi. Yang lahir di Betlehem itu pribadi. Menurut orang Yahudi, orang Farisi dan para imam itu pribadi. Bukan yang lahir itu firman, yang lahir itu pribadi Mesias. Ya, jadi jangan dibingungkan Bapak Ibu. Jangan dibingungkan. Jadi yang dinubuatkan lahir di Betlehem, yang pemerintahnya sejak dulu kala, ini memang Mesias. Dialah yang menyatakan firman Allah. Dialah yang menyatakan firman Allah melalui dirinya, menyatakan diri, melalui dirinya yang maha tinggi, menampakkan diri itu loh. Karena Allah yang maha tinggi tidak bisa dilihat. Jadi dialah yang mewakilinya gitu. Jelas ini pribadi. Ya. Imam dan ahli Taurat jelas tahu ayat di Maleaki itu, tidak mungkin tidak tahu. Ya. Setelah mendapat informasi itu, berangkatlah orang-orang Majus ke Betlehem, dan bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini peristiwa ajaib Bapak Ibu. Bagaimana sebuah bintang bisa berhenti di atas Migdal Eder.
Ini bintang dalam arti harafiah atau figuratif? Kita juga tidak tahu, bintang itu kan kecil banget. Lalu bisa dikatakan dia berhenti tepat di atas Migdal Eder. Atau kalau ini di rumah, berhenti di atas rumahnya Yesus, rumah Maria pada saat itu dia menginap. Nah ini bintang beneran atau bintang harafiah? Bintang beneran harafiah atau bintang apa? Tanda kutip figuratif. Juga enggak pernah dijelaskan. Ya. Yang pasti kelahiran Yesus ajaib. Yang pasti orang Majus dituntun bintang itu sampai pada Yesus. Kalau bukan orang Majus ya enggak mungkin dia paham ya, karena memang orang Majus ini kan ahli perbintangan. Ya. Yang pasti setelah menemukan rumah Maria, nah di situ dikatakan oikos, bukan Migdal Eder lagi, bukan kandang lagi, ya bukan palungan lagi, tetapi oikos. Oikos itu rumah. Jadi setelah mereka menemukan rumah Maria, masuklah mereka ke dalam rumah itu sujud menyembah serta memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sesungguhnya Matius tidak pernah menyebutkan jumlah orang Majus itu yang datang berapa. Tetapi gitu ya, secara tradisi disebutkan ada 3 macam persembahan yang diasumsikan persembahan dari 3 orang. Sebetulnya tidak pernah disebutkan orang Majus itu yang datang berapa. Bisa 3, bisa 5, bisa 11, bisa saja. Gitu. Belum tentu 3. Gitu. Ya. Sekali lagi, kisah ini adalah sindiran kepada orang Yahudi yang menolak mempercayai Yesus. Kita harus tahu ya, kitab ini kan ditulis tahun 65, antara tahun 65 sampai 75 Masehi, di mana kehancuran Yerusalem sudah terjadi dan kekristenan dianatema, dikucilkan. Jadi tulisan ini dibuat untuk menyadarkan orang Yahudi. Kamu memusuhi aku, sebetulnya kamu memusuhi yang kita percaya, yang namanya Yesus lahir di Bethlehem, itulah dia Mesias. Kamu tidak percaya, tuh loh Yerusalem hancur. Jangan nyalain kita, itu gara-gara kamu. Karena bagi orang Yahudi, kehancuran Yerusalem juga menyalahkan orang Kristen karena nggak mau ikut berperang. Nah sebanyak-banyaknya orang Kristen sama tentara Roma ya pasti habis. Gitu ya. Jadi ini posisi saat itu sedang terpisah antara Yudaisme dan kekristenan. Jadi kitab ini ditulis, ditunjukkan untuk menyatakan perpisahan kekristenan dari Yudaisme. Ini loh yang aku percaya itu Mesias, lahir di Bethlehem, Maleakhi 3 ayat 1, Maleakhi gitu ya, Maleakhi 3 ayat 1, terus banyak referensi-referensi yang lain, Mika gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kitab Matius, kisah tentang orang Majus itu untuk menyatakan bahwa orang Yahudi itu salah, menolak Yesus itu salah, gitu maksudnya. Oke, dari kisah yang ada itu kita fokus yuk. Tadi itu kan kisah kronologis dan istilahnya jalannya peristiwa kisah tersebut. Lalu kita mau fokus sekarang. Ya, kita mau fokus Matius menuliskan kisah orang Majus ini sebagai sebuah sindiran terhadap orang Yahudi yang mengharap Mesias. Tetapi saat Mesias itu datang, orang Yahudi tidak mengenalinya. Justru yang mengenali orang-orang dari negeri lain, bangsa lain. Ya. Dari peristiwa ini kita harusnya mengerti, Bapak Ibu, bahwa kalau kita memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, ya, kita harus lebih serius mencari kebenaran. Jangan dengan wawasan yang kita punya kita merasa cukup. Orang Majus itu sudah dipandang pinter, sudah dipandang bijaksana. Tapi mereka masih mau hadir saat sang raja kebenaran itu hadir. Dia mau mencari jauh-jauh loh dari Babil, jauh-jauh loh dari Persia, dia hadir mencari Yesus.
memberi persembahan. Ini loh bukti penghormatan gitu ya. Lah yang pinter saja mau hormat, kita yang enggak pinter kok enggak mau hormat. Yang pinter aja mau mencari masih. Ya, mosok kita yang enggak pinter ini enggak mau mencari. Ya, puji Tuhan kalau mau mencari ya. Tetapi ayo mencari. Orang Majus yang memahami ilmu pengetahuan mau merendahkan diri. Nah kita, Bapak Ibu, yang pinter aja juga enggak ya. Seharusnya bisa meneladani sikap ini. Jangan sombong. Ayo cari terus kebenaran, ayo belajar terus. Jangan merasa sudah puas. Ya. Yang kedua, kedudukan orang Majus ini kaya. Mereka pejabat istana. Ya, kedudukannya sudah tinggi dan kekayaannya yakin kaya. Karena kalau nggak kaya dia nggak mungkin bisa mempersembahkan emas. Gitu ya. Kekayaan itu tidak menjadi penghalang untuk orang sujud menyembah kepada yang memiliki otoritas. Kalau Yesus hanya manusia biasa, tidak punya praeksistensi, kira-kira orang Majus ini mau sujud menyembah enggak? Halo? Ini pertanyaan, silahkan dipertimbangkan. Orang Majus tidak melihat apa yang tampak, yaitu kemiskinan pada saat Yesus dilahirkan. Orang Majus tidak melihat rumah Maria yang sederhana, tampak hina. Tapi orang Majus melihat jati diri Yesus sebenarnya. Dia raja kekal, yang pemerintahnya sejak dulu kala, itu sebabnya dia sujud. Kalau bayi ini bukan siapa-siapa, ngapain orang Majus sujud? Coba pertimbangkan itu. Kalau bayi ini bukan siapa-siapa dan belum jadi apa-apa, masa mau sujud? Masa mau kasih persembahan emas, mur, kemenyan? Pak, iya Pak, tapi Yesus dipredestinasi jadi raja Pak. Sudah dinubuatkan jadi raja. Berarti boleh meyakini predestinasi yang seperti itu. Kalau seandainya pun iya boleh seperti itu. Ya, kalau seandainya pun iya boleh seperti itu. Apakah orang Majus tahu nubuatan tentang Yesus yang akan jadi raja? Dia bukan orang Yahudi loh. Dia orang Persia. Gitu. Jadi penyembahan orang Majus kepada bayi Yesus ini lebih kepada penyembahan sosok jati diri Yesus adikodratinya, bukan manusianya. Maksud orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang memahami kebenaran itu sujud pada bayi Yesus, manusia biasa yang enggak tahu besok berhasil apa tidak. Meskipun dinubuatkan. Secara nubuatan pun bisa dikritisi. Bisa jadi orang Majus juga enggak mengerti bayi Yesus ini dinubuatkan apa, dia bukan orang Yahudi. Tetapi yang pasti dia ngomong pada saat dia mencari bayi Yesus, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Nah, dia enggak tahu loh ayat Maleakhi 3 ayat 1 atau Mika 5 ayat 1 tadi, enggak tahu. Kalau dia tahu dia langsung aja njujuk Bethlehem, pasti kan? Dia enggak tahu kan? Yang dia tahu raja, bayi ini raja, bukan mantan raja atau calon raja. Ayo dipertimbangkan. Ya.